Mural merupakan bentuk karya seni rupa yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Gambar-gambar binatang, orang, serta aktivitas perburuan telah menghiasi dinding gua semenjak ribuan tahun yang lalu. Para ahli mempercayai bahwa gambar-gambar ini tidak hanya merupakan ekspresi seni dari para pembuatnya, tapi juga memiliki fungsi ritual, sakral, religius, dan sosial. Di Indonesia pun, ratusan lukisan gua juga ditemukan di berbagai wilayah, seperti di daerah Maros, Sulawesi Selatan, Pulau Muna, serta di beberapa gua di Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Semakin menyempitnya ruang membuat berbagai pihak berusaha untuk mengkooptasi makna ruang sesuai dengan kepentingan mereka. Lihatlah baleho, spanduk, dan poster-poster iklan yang memenuhi ruang publik kita. Saat ini ruang publik telah menjadi sebuah ritus bisnis sebagai panggung etalase produk-produk industri. Sebenarnya, adakah peluang bagi kita untuk melihat wajah visualitas selain wajah menggiurkan peragaan produk-produk industri itu? Dapatkah ruang publik kembali memiliki makna dan fungsi aslinya? Mungkin salah satu jawabannya adalah dengan mural. Saya sudah kritik di berbagai kesempatan bahwa kota-kota, kondisi kota-kota di Indonesia itu sekarang mengarah pada, bahkan saya bisa menyebut sebagai satu proses dehumanisasi. Kota-kota yang semakin menakutkan dan kehilangan jiwa-jiwa kemanusiaannya. Nama-nama seperti Diego Rivera, Keith Haring, dan Jean-Michel Basquiat tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan mural di zaman modern. Para muralis inilah yang berusaha membawa seni langsung ke jantung publik atau lebih dikenal dengan istilah public art. Ya, bagi saya seni rupa publik adalah seni rupa yang bisa yang mengisyaratkan satu partisipasi, yang mengisyaratkan satu peran serta, yang mengisyaratkan satu interaksi antara seniman dengan publiknya, antara seniman dengan publik dan dengan ruang publiknya. Saya kira tiga hal itu tidak boleh atau tidak bisa sendiri-sendiri. Gagasan untuk proyek mural kota sendiri mungkin lebih meminjam apa yang pernah dikatakan Pak Sam, itu menghangatkan ruang kota, ruang publik yang selama ini notabene dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu.
makanannya aja dijarakkan kalau ada gorong komplit semuanya kan semi komplit semua di aspal semua. Jadinya aku di sana itu pengennya ada kesan sujud. Jogja tidak menyediakan cukup banyak tempat yang sesuai dengan gagasan kita untuk proyek mural ini misalnya. Itu juga artinya kita ketika hunting pun ya banyak tempat yang kemudian tidak masuk dalam kriteria, belum ke persoalan seniman gitu. Kalau berhitung angka itu akhirnya juga bisa ketemu, oh tembok yang ada cuma sekian, jadi otomatis senimannya sekian. Beberapa persyaratan yang paling enggak secara teknis sudah terkuasai gitu. Yang kedua memang ya mau nggak mau yang sudah pernah bikin itu dan ketiga punya paling nggak punya persepsi bahwa ketika akan kerja di ruang publik resikonya akan seperti itu. Memang saya sadar betul kalau karya yang saya bikin adalah mungkin masih tipe-tipe karya saya. Artinya masyarakat, saya metode saya mendekati masyarakat dengan kata-kata, tulisan-tulisan itu aja, pesan-pesan. Tapi visual memang saya sadar itu saya. Kami berusaha mengembalikan yaitu kepemilikan, katakanlah gitu. Jadi memang tidak hanya spesifik menampung persoalan sosial politik dan bla 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 ke dalam karya, tapi bahwa karya itu mengembalikan fungsi ruang publik. Biasanya orang seni rupa kan egois kan, kerja sendiri-sendiri. Tapi di sini kita harus kerja tim. Waktu pertama aku dikasih tahu, aku langsung ke sini. Ngitung ini kira-kira 60 meter. Malam-malam terus nggak bisa tidur. Gambar apa sih tak meter? Karena aku dari desain, sih kamu sini aja kayaknya ini butuh desain yang butuh mendesain deh, bukan butuh teknik yang gitu. Karena tetap aja duduk. Ada sesuatu yang merah yang menyala dari jauh kelihatan dek, dan tanpa saya sadari ketika saya buat sket, kemudian merahnya saya kasih hitam-hitamnya menjadi konotatif dan saya makin seneng gitu loh. Sebelum aku gambar udah menjadi tempat publik ya. Jadi setiap sore, setiap pagi itu ada orang-orang yang datang ke sini emang untuk sekedar ngumpul, semacam rekreasi lah. Untuk masyarakat ya, pertama kali bikin yang orang pertama kali lihat itu seneng dulu gitu. Jadi saya membuat karya dan karya itu bisa berbicara langsung dengan publik gitu. Kebetulan saya ngerjain kan malam. Banyak yang berseliweran di sini orang yang kalah judi. Mas, ngapain gambar-gambar gini? Gambar orang judi kalah. Makanya aku respon apalah, mungkin saya bisa mengambil spirit pertaruhan itu sendiri ya. Jadi akhirnya kalau ngambil secara global, hidup itu sendiri ya judi gitu. Life is the game.
Ruang publik merupakan media yang paling efektif dan sensitif dalam penyampaian sebuah pesan. Sehingga proses penciptaan mural berbeda dengan bentuk seni rupa lainnya. Hal ini harus dipahami oleh seorang muralis sebelum ia menggoreskan kuasnya. Nggak langsung nyoret aja kan di sini, nggak kan? Pemerintah sini nggak marah apa gitu, kok dinding-dindingnya tuh dicoret-coret gitu. Dulu kan diganti-ganti ya kan. Satu hal yang bagus untuk kota gitu dalam sisi mengisi ruang-ruang yang memang selama ini kayaknya disepelekan. Kelihatannya kan rada unik, jadi kelihatan ini jadi diperhatikan. Warna-warna tuh dapat. Taunya yang di ujung sana, kayaknya sperma deh. Bisa menjadi tempat untuk istilahnya untuk janjian. Kita kan nggak tahu artinya, jadi kita memacu otak kita. Oh mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu kan. Jadi kita nggak bakal bosen gitu loh dalam jangka waktu yang lama. Ada izin nggak dicoret-coret kayak gini nih? Pemindahan nilai-nilai estetis dari ruang privat seniman seperti studio, galeri, dan museum ke tengah ruang publik memiliki kriteria dan risiko tersendiri. Karya seni yang biasanya bersifat monolog antara perupa dan karyanya pada seni publik beralih menjadi dialog perupa dengan kondisi sosial dan kultural masyarakatnya. Namun individualitas seniman seringkali masih nampak melalui gaya bertutur dan visualitasnya. Seringkali saya melihat satu contoh kasus seni rupa yang sifatnya personal, ide-ide personal, menggunakan ruang publik dan kemudian diklaim sebagai seni rupa publik. Nah, bagi saya ini menjadi pertanyaan penting. Bagaimana ini problem partisipasi, problem interaksi publik pada karya itu ketika juga tetap tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berpartisipasi, tidak bisa memahami, tidak bisa mengakses secara. Ya banyak hal bisa dikatakan bahwa yang penting kan sebetulnya hiburan atau apapun namanya bisa menghibur atau apa. Tapi saya kira dia akan tetap hadir sebagai wataknya kemudian tidak berubah meskipun ada dua publik. Apresiasi itu mungkin akan sangat menarik sekali. Bolak-balik delok, radong-dong, suwi-suwi dong, gitu dong. Itu dialognya kan di situ tuh apresiasi kan tidak bisa hanya selintas ya. Nah, justru menurut saya menarik sebenarnya. Jadi saya lihat itu semua sebagai satu proses. Sampai pada kalau ada orang yang belum bisa memahami kok seperti itu, kok diorang mungkin ada juga. Itu pun juga proses. Nggak perlu diatur ya, saya yakin setiap komunitas nanti akan keluar dengan tema-temanya sendiri sesuai dengan konteks-konteks lokalnya sendiri. Ini yang justru menurut saya menjadi menarik. Jogja ini yang kelihatannya mungkin saya yakin sebenarnya komunitasnya sangat beragam sekali. Sebuah karya mural tidak hanya merupakan praktek artistik semata, namun juga menyangkut permasalahan negosiasi. Negosiasi antara nilai-nilai personal perupa dengan nilai kolektif masyarakat dan dengan ruang lokalnya.
kalau selama ini hegemoni bahwa pemerintah adalah benteng birokrasi yang susah ditembus dan ribet dan semua, itu bukan berarti bahwa itu tidak bisa diterobos gitu ya. Cuma ketika kita tahu bagaimana mensikapi mereka, bagaimana birokrasi itu harus dijalankan, mungkin akhirnya akan menemukan satu shortcut gitu ya, masing-masing. Oh kalian begitu, kebutuhannya begitu. Oke, kalau itu gini. Oke. Jadi menurutku jangan konfrontatif. Sesuai dengan sifatnya, seni publik diharapkan mampu menyapa dan berdialog dengan masyarakat sekitarnya dengan menuturkan masalah lingkungan hidup, problem kaum urban, kritik sosial, dan sebagainya. Bisa moral project itu diberi pesan-pesan tertentu, entah itu sesuai dengan kondisi-kondisi persoalan sosial kota pada saat ini. Katakanlah kalau tidak humanisme ya lalu diarahkan ke sana, tidak ramah lingkungan diarahkan ke lingkungan, sangat concern mengenai gap kesenjangan antara yang kaya dan miskin lalu pesannya itu. Tapi menurut saya lalu tidak lucu lagi kalau ada intervensi terhadap senimannya ya. Lepas dari itu, sekali lagi saya akan melihat secara visual, secara tampilan, fungsi ya katakanlah, itu menyenangkan sekali. Pendekatan yang kita lakukan misalnya dengan proyek mural ini adalah satu trigger gitu, bahwa ini bukan satu jawaban yang kemudian menyelesaikan semua persoalan ruang publik gitu. Tapi mungkin ini adalah salah satu alternatif yang bisa kita coba untuk mengembalikan gagasan ruang publik itu sebagai milik publik. Mural di tengah ruang publik akhirnya hadir bersanding dengan visualitas khas urban yang syarat dengan propaganda dan nilai-nilai bisnis. Tapi apakah kehadiran karya seni di tengah ruang publik ini memiliki fungsi dan makna bagi publik itu sendiri? Masih mengisyaratkan sebuah pertanyaan. Mural memang tidak menyediakan semua jawaban.
Namun selama seni publik ini berusaha untuk mengembalikan ruang publik yang terampas dan menciptakan ruang-ruang publik yang lebih humanis, kita perlu untuk merayakannya. Paling tidak, kehadiran mural ini memberikan pilihan baru bagi publik untuk menikmati visualitas lain yang mencoba untuk berdialog dengan narasi sosial dan narasi budaya Kota Yogyakarta.